Jumpa lagi di Ribut TV. Nah, ini adalah rekomendasi akhir tahun 2025 untuk OWS ya. OWS. Dan tentunya bareng sama Fernanda. Oke, OWS, Open Wireless Stereo. Open Wearable Stereo. Open Wearable Stereo. Yes. Oke, Open Wearable Stereo. Intinya ini apa sih? Headphone yang nggak masuk ke dalam dan nggak nutup. Ya, nggak masuk ke telinga lah dan Nggak masuk ke bisa telinga. dengerin suara di luar lah. Ya, ibaratnya TWS, tapi nggak nyemplung ke dalam kanal telinga. Betul. Nah itu katanya buat olahraga yang kayak lari, sepedahan gitu cocok. Dan buat orang-orang yang nggak suka ada yang masuk ke dalam telinga. Ya, jadi ada orang kantoran juga pakai. Jadi gampang kalau dipanggil bos Ya, dengar. dipanggil dengan gitu. Gitu. Jadi ini memang sudah mulai besar ya. Tahun lalu kita juga bikin ada rekomendasinya. Ada Tapi memang nggak bisa tepat dibilang rekomendasi sih, lebih ke arah pengenalan. pengenalan. Iya. Pengenalan ke arah si OWS. Nah kalau sekarang kita mungkin jajarin sedikit tipe-tipe yang menarik yang kita lihat di di akhir tahun 2025. Yes. Oke, kita mulai aja langsung deh. Dari yang paling mahal dulu salah satunya ada Bose. Bos. Ya, yang klip juga apa sih? Terima kasih Lisa. Lisa Blackpink. Cukup hype. Cukup hype. Bagus aja sih, nggak jelek sih. Ya, bagus. Cuma harganya juga lumayan aja. Harganya wow. Tapi kan dipakai Lisa. Ya, dan apa ya, agak nggak ironis apa ya? Bose kan biasanya paling kuat ANC. Ya, ini Tapi dia malah bikin, dibuka. Ya, dia bikin open wearable stereo bentuk anting. Jadi agak unik aja gitu dari sisi brand image-nya Bose yang biasanya terkenal di ANC. Ya, Itu buat not bad. headphone, ya. Bass-bassnya juga agak lumayan berasa, tapi bentuknya agak bulky di telinga. Ya buat gua nggak cocok aja. Sama. Bukan nggak cocok dari segi gua nggak suka ini ya kemampuannya ya. Gua nggak suka penampilan guanya. Penampilan anting. Kenapa ya. aku jadi pakai anting gitu? Itu sih sebetulnya kenapa gue jadi pakai anting, agak kurang manly aja gitu. Tapi kalau tadi lu bayang ya pakai Bose, terus nanti ngelabubu. Waduh. Wah udah tuh. Skena ini ya, skena K-pop. Skena K-pop itu udah. Oke, next kita punya apa lagi? Next yang menurut gue decent dan dari semua shocks yang pernah gue coba termasuk yang bentuk bone conduction. Ya, bone conduction. Bone conduction itu yang paling menurut gue drivernya suaranya nggak terlalu bagus-bagus amat lah. Bone conduction itu maksudnya ya biar ada suaranya aja sih kalau itu. Iya. Ya. Dan ngejepit kalung gitu ya. Tapi ini OG-nya loh. Ini. Iya, bentuk yang maksudnya ini. bukan bentuk ini, brand ini Brandnya, tuh OG-nya. Shocks, OG-nya. Kayaknya OS. dia yang ngegiring sampai orang pengen bikin OWS, pengen punya OWS. Itu OG lah gitu. Nah ini Shocks Open Fit 2 Plus. Yes. Ya, dia bentuknya bukan yang kalung gitu ya, ini terpisah dan digantung di telinga Ya, seperti ini. kanan kiri jadinya kan dia. Kanan kiri dia. Tapi drivernya bagus, jernih. Memang harganya berapa? Bagus. 3 jutaan lah ya. 2-3 jutaan. Lumayan. 2-3 jutaan. Tapi emang kelas. Kelas aja, kelas. Emang kelas. Premiumnya berasa lah. Premium berasa dan kalau ada yang lihat lo pakai apa? Shocks. Gitu. Pasti pelari, pesepeda. Anaknya olahraga banget nih gitu. Tadi kan kalau Bose K-pop banget nih kayak ini spesifik buat yang tipe. Kalau ini enggak, wah ini olahragawan nih. Apalagi kalau yang warna-warna ya. Bener-bener emang passionnya olahraga gitu. Iya, passionnya olahraga banget. Oke, next ada apa lagi? Turun langsung ke favorit di 1 jutaan. Ini ada Soundcore Aerofit 2. Gimana? Gue nggak tahu ya kalau Soundcore bisa bikin kayak gini, kenapa yang lain nggak bisa pada bikin kayak begini sih? Bagus. Dan cuma 1 jutaan. Menurut gue nih harusnya ya minimumnya kalian itu yang lain semua brand-brand nyontek yang satu ini, drivernya aja deh dicontek. Drivernya bagus banget, ada bassnya tuh cukup berasa tebel-tebel, dalam-dalamnya tuh masih ada gitu loh. Bener. Kalau lu pakai TWS yang bagus, terus mungkin nggak terlalu kedap atau lagi dibuka ininya, hear-through-nya, Oke. rasanya mirip kayak gini. Oh, jadi kayak tetap bocor tapi tetap ada. Iya, tapi kalau ini kan nggak ada yang masuk ke dalam, nggak ada gitu. benar. Sama sekali tidak intrusif. Gua speechless loh sama ini. Kita juga masih kaget karena emang suaranya bagus banget dan pesaing-pesaingnya itu ada kayak Huawei FreeArc. Menurutku tetap lebih bagus. Gua nggak tahu ya, maksudnya bukan karena kita punya ini warnanya samaan, tapi Iya warnanya sama lagi. soalnya sama lagi dapat. Cuman menurut gua harusnya nih yang lain pada bikin paling nggak kayak gini juga.
dengan harga yang mungkin yang lebih mahal juga. Nggak apa-apa lah, bikin brand lain tolong bikin yang kayak gini juga dengan kualitas driver kayak gini, contek lah yang satu ini. Kelemahan dia menurut gua secara umum cuma satu. Apa? Fitting. Fittingnya, dia ada kayak dia ada settingan ya, ada bandul settingan di situ. Ya, ada yang keras lagi kan, kalau bisa digeser-geser gitu. Shocks kan enggak. Nah kalau shocks fittingnya mantap. Ya. Shocks fittingnya mantap. Ini kelemahannya justru di fitting. Kadang-kadang terasa agak kendor walaupun nggak copot. Tapi rasanya tuh nggak segitu nggak segitu mantapnya gitu. Walaupun ada settingan tapi nggak gitu ngefek buat gue. Ya. Kalau shocks, duk langsung nempel. Kalau yang satu ini tapi kalau kalian nyari OWS, menurut gue di bawah 2 juta dengan kualitas suara terbaik, ini sih masih ini. Situ. Bahkan ini bisa mukul yang di atas 2 juta. Betul, bisa nyenggol-nyenggol kayak shocks gitulah. Nyenggol. Nyenggol, ngikut. Ya banyak apa? Halusnya nyenggol. Iya, nyenggol. Nyenggol pakai mobil, pakai traktor kali ya. Sadis pokoknya satu ini. Jangan coba-coba pakai ini kalau nggak mau kecantel. Ya pokoknya terus. Dia soalnya di indoor suaranya memang bassnya berasa, tapi biasanya rata-rata OS itu kalau udah outdoor nih, bass itu kerasanya lebih tipis lagi gitu. Ini OS gua buat latihan di luar. Dan menurut gua bassnya masih gede. Nah, dan bassnya masih gede, dan kalau lu ngerasa volume kecil lu bisa angkat lagi. Masih dapat banget. Itu tidak terjadi di Xiaomi Openwear Stereo Pro kalau nggak salah. Dia drivernya cukup rich, cukup jernih di dalam ruangan, oke, mikrofonnya bagus, tapi pas di luarnya itu loudnessnya, bassnya belum bisa sama kayak Aerofit. Nah, ini harus agak hati-hati aja kalau di luar. Apa? Karena lu kencengin kayak nggak pakai OWS. Oh iya, jadi kayak pakai headphone gitu. Kayak jadinya pakai Halvin Ear. Iya, jadi tidak tercapai cita-citanya lo pakai OWS bahwa lo masih bisa aware sama sekitar lo gitu. Dia bisa kencang banget sehingga bisa ngalangin suara dari luar. Terus si Xiaomi Openwear Stereo Pro ini juga dia ada teknologi ANC, tapi bukan buat ngedapin suara dari luar ya, cuma buat biar tidak bocor. Oh, kebalikan ya. ANC-nya malah buat orang lain. Ya, buat orang lain. Nah, itu kalimatnya. itu menarik, itu menarik. Itu Openwear Stereo. Kok bisa Bang? Ya bisa aja, tinggal ditembaknya speakernya keluar aja. Jangan ke dalam. Kalau ANC yang lain kan ditembaknya ke dalam. Dia di samping. Dia di samping enggak ada keluar. Ada yang mungkin kalau nggak percaya tuh ada beberapa stadion di Amerika kalau nggak salah itu pakai ANC. Ya. Ditaruhnya di depannya kubu lawan. Biar nggak berisik. Iya, jadi sorak-sorainya dari kubu lawan itu nggak terlalu berisik gitu. Kemasking. Oke, ada apa lagi kita? Lanjut mungkin ke under 1 juta aja kali ya. Langsung aja under 1 juta deh. Oke, di under 1 juta itu ada open jump dari Irfan. Ya. Dia memang tidak bisa digeser-geser drivernya. Iya, nggak bisa. Gua nggak bawa, tapi dia bisa dilekuk-lekukin. Dia bisa lekuk. Biar lebih basically grip. Itu desainnya kayak shocks. Nah, iya kan? Desainnya kayak shocks. Kayak shocks yang ini gitu. Cuma yang harganya di bawah. Ya under 1 juta lah. Under 1 juta. Cuma kayak bassnya, loudnessnya masih belum kayak Aerofit 2 itu. Tapi udah lumayan lah. Untuk open udah lumayan. Decent. Kita tidak perlu. Yang kita nggak bisa harapin adalah bassnya. Kita nggak bisa harapin bassnya. Cuman fitting enak. Dia enak fittingnya. Fitting enak, clarity-nya enak gitu ya. Cuman ya tidak seperti ini. Masih. Susah ini menyusahkan ini. Kemudian gue bawa yang warnanya hijau juga. Oh, ini juga ya. Hijau juga. Ya. Ini lucu memang. Ya. Dia dibukanya juga kayak gini lucu. Ini Moondrop Pill. Bener kayak pil. Kayak pil obat gitu. Kapsul ya di sini namanya ya. Kapsul. Ini lebih anehnya lagi, dia beraninya neutral lagi. Udah OS neutral. Udah gue coba push bassnya tidak bisa. Malah sember dia. Tapi ya kalau emang suka yang lucu-lucu neutral gini, mungkin bakal pakainya di kantor doang ataupun indoor doang. Suka yang neutral, cobain aja. Ya kan asal dengar tapi nggak punya, tapi itunya keren. Ya, tampilannya keren. Tampilan keren tapi nggak perlu beli Bose gitu mungkin. Atau Huawei yang Bose juga. Itu gede. Iya gede. Itu giwang. Ini tipis, si talinya itu tipis kecil. Tipis ya. Kemudian yang menurut gue nih anting
decent banget harganya, bassnya juga berasa. Soundpitch Pro Clip Pro. Nah, Pro Clip Pro. Ya, ini ada custom mic-nya juga, oke. Itu berapa nih harganya? 600. Oke. Ya, decent lah, oke lah. Ya, dibandingkan Moondrop Pill itu gue lebih suka ini sih, lebih ada bassnya, cuma dia emang glossy gitu desainnya. Kalau gue ada ini sih, Advan. Mau murah sekalian. Ini yang paling murah. Ya, paling murah. Itu berapa? Sampai dikira sama dia gimmick ini. Dikira gimmick event. Oh ya, itu souvenir. Dikira souvenir event. Nggak dicobain kan? Ternyata lumayan loh clarity-nya. Eclipse ya? Iya, Eclipse. Ternyata clarity-nya lumayan. Ya, lu harga semurah ini sih nggak usah terlalu banyak macam-macam. Nggak usah terlalu banyak protes lah. Nggak usah terlalu banyak protes. Ini nggak rusak suaranya aja udah bagus. Ya, nggak sember, nggak pecah. Nggak sember, nggak pecah, dan ternyata tercapai. Nggak sember, nggak pecah. Ya udah, mau olahraga, mau suara terdengar dengan jelas gitu kan. Nggak bisa maksain sampai 1 koma gitu atau bahkan 700. Mungkin udah punya TWS 2 biji, mau beli lagi gimana gitu rasanya ya. Buat OWS, buat olahraga doang. Ini udah oke banget. Ini udah oke banget. Ini pilihan kalau misalnya kalian mau nyobain OWS. Oh, ini. Sama tuh. Ungu banget nih. Metalik ungu gini. Ini udah sampai versi keduanya. Nih, Eclipse yang versi kedua nih. Itu berapa harganya? Lupa, 200-an harusnya. 200-an. Ya, sekitar 200-an. Nice. Ya, correct me if I'm wrong ya, kalau salah ntar tulis di sini beda harganya. Ini 200-an. Dan ini dari yang versi pertamanya pun udah menarik. Udah bikin kita lumayan, bisa ya kayak gini ya, ternyata ya bisa kayak gini. Jadi pilihan kalau misalnya budget terbatas, oke banget. Tapi kalau gue ada alternatifnya. Apa tuh? Adeknya Soundcore. Oh, betul. Adeknya ini beda kan? Tapi itu kan versi yang itu. Enggak sama-sama kayak gini. Ya, cantel di atas kan? Ya, dan bisa di klik juga. Cuma nggak ada buntutnya. Jadi cuma karet ini sampai sini. Tinggal pilih sukanya yang mana. Kalau ini model anting. Nah, kalau itu model di atas, over ear. Tinggal dipilih tuh. Itu oke juga. V20i, tapi kalau di side by side sama Aerofit 2-nya jauh. Detailnya. Apa sih yang nggak jauh kalau di side by side sama itu? Wah, iya. Susah loh. Aerofit 2 mantap. Nggak ada yang mau bikin lagi kayak begini ya. Nah, itu 300.000 lah. Itu tadi yang Advan 200 ribuan ini Advan. Semoga nggak salah. Udah habis. Kalau OWS sebentar itu. Jadi menurut kami tuh, menurut gue ya, OWS ini masih sangat punya ruang buat berkembang. Ya. Kenapa kita bilang dia punya ruang buat berkembang? Kita lihat kualitas yang ada versus yang satu ini sebetulnya. Kenapa yang satu ini bisa, yang lain nggak bisa? Tidak sponsored by Soundcore ya? Enggak. Ini emang beneran bagus. Iya, ini nggak sponsored by Soundcore. Ini ingat ya, ini fittingnya jelek loh. Fittingnya agak kurang, apalagi kacamata. Buat gua, ya, kacamata nggak enak. Kita mesti bilang jelek-jeleknya dulu. Ada jelek-jeleknya situ. Terus casingnya gede lagi. Ini nggak enak nih, casing gede banget, nggak enak. Dikantongin nggak enak, nyusahin banget. Nggak ada tuh, lo olahraga ngantongin casing segede gini. Salah nih, nggak bener. Tapi kok drivernya bisa gitu sih? Drivernya bagus. Kalau kamu menikmati open wireless dengan enak banget, ini salah satu yang ini. Dan kenapa dia bisa bikin segini, yang lain belum nyampe. Ya. Itu sih sebetulnya. Makanya kita bilang potensinya open wireless itu masih jauh kelihatannya. Ini baru satu yang nyoba kayak gini. Ya. Belum ada yang nyoba buat ngalahin ini dari sisi suara. Semoga ada. Pesaingnya 2026 ya. Karena sekarang semua pada berusaha untuk bersaing di harga sama fitting. Ya, sama lagi banyak anting-anting itu lagi. Anting lagi banyak banget gitu. Jadi kita nantikan mungkin 2026 kita akan menemukan lagi yang ajaib-ajaib, tapi paling enggak untuk 2025 kira-kira ini yang bisa kalian pilih. Oke, selain yang satu ini kita juga udah ada yang TWS. Ya. Yang panjang itu videonya. Ya. Ini lebih singkat. Ini lebih singkat. Dan terjaga juga kita udah ada yang buat laptop, ada yang buat handphone, ada yang buat smartwatch, smartband juga udah ada. Dicek kalau emang ada yang lagi kalian cari di akhir tahun 2025 ini. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi berikutnya. See ya.